wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam yang kami hormati Ustaz Muhammad Soleh, yang saya hormati Pak Ketua RT 20, yang saya hormati Edi serta bahkan seluruh jamaah Mushola Al-Madinah Ketapang. Berikut ini saya akan bacakan kelanjutan daripada terjemah Tanbihul Ghafilin, dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan di bab 38, yakni tentang keutamaan 10 hari awal Zulhijjah. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang paling disenangi Allah SWT dalam arena amal soleh bagi seseorang kecuali 10 hari awal, jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Para sahabat bertanya, sekalipun jihad fisabilillah ya Rasulullah? Jawabnya, sekalipun jihad fisabilillah, kecuali jika seseorang keluar dengan keseluruhan harta miliknya, dibawa dan tidak sedikit pun kembali, yakni habis hartanya dan mati syahid, sebagaimana tercantum dalam al-hadis. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang paling utama dan disenangi Allah SWT dalam rangka beramal saleh daripada hari-hari 10 awal Zulhijjah. Salah seorang bertanya, tidak pula menyerupai jihad fisabilillah? Jawabnya, tidak menyerupainya, kecuali jika seseorang berjihad hingga putus kudanya dan mukanya disusupkan ke tanah. Riwayat lain menyebutkan sampai kudanya putus dan darahnya tertumpah atau mati syahid. Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau radhiyallahu an berkata, seorang penyanyi muda melakukan puasa setiap terbitnya bulan Zulhijjah. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau melakukan puasa di hari-hari ini dan apa motifnya? Jawabnya, karena di hari ini ditegakkannya syiar-syiar dan manasik haji. Mudah-mudahan aku termasuk orang yang didoakan oleh para pelakunya, melakukan syiar-syiar agama dan beribadah dengan manasik haji. Lalu beliau SAW bersabda, puasamu setiap hari selama 10 hari berarti seimbang dengan membebaskan 100 budak, sedekah 100 unta dan 100 kuda untuk jihad menegakkan agama Allah SWT. Dan jika puasa di hari Tarwiyah, yakni tanggal 8, bagimu sama dengan membebaskan 2000 budak, sedekah 2000 unta dan 2000 kuda untuk jihad menegakkan agama Allah SWT. Dan jika puasa di hari Arafah tanggal 9, bagimu sama dengan puasa 2 tahun, yakni tahun sebelum dan sesudahnya. Dalam riwayat lain ditambahkan, dan puasa di hari Asyura bagimu sama dengan puasa 1 tahun. Sebagian para mufassirin atau ahli tafsir menyatakan ayat yang artinya, kami janjikan kepada Nabi Allah Musa 30 malam, lalu disempurnakan dengan 10 malam, hingga sempurnalah
mikot atau mikat, mikot ketetapan Tuhan 40 malam, bahwa yang 10 yakni awal bulan Zulhijjah. Dalam sebuah ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wa kallamallah Musa taklima. Ayat artinya Allah berbicara langsung kepada Musa. Kemudian dalam ayat yang lain, wa qarrabbu najiyah, yang artinya Allah mendekatkan Musa hingga ia mendengar langsung firman Tuhan. Semua itu adalah diterima Nabi Allah Musa alaihissalam pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Demikian pula ditulis dalam Lauh juga pada malam-malam 10 hari awal Zulhijjah. Kalian hendaknya berpuasa pada 10 hari awal Zulhijjah, berdoa dan beristighfar sebanyaknya serta bersedekah, karena Nabi SAW bersabda, celakalah orang yang tidak bisa memperoleh kebaikan dalam hari-hari 10 awal Zulhijjah. Manfaatkanlah terutama berpuasa pada hari tanggal 9, karena sangat besar keuntungannya di hari itu. Yakni dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Faqih meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah Ubaid bin Umayr Al-Laits radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata bahwasanya 5 doa dibawa Jibril untuk Nabi Allah Musa agar dibaca pada hari-hari 10 Zulhijjah, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairul wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tiada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala yang esa, tiada sekutu baginya, segala kerajaan dan puji adalah kepunyaannya. Dia hidup tanpa mati, segala kebaikan di bawah kekuasaannya. Dia kuasa atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat yang lain yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah SWT. Tiada sekutu baginya, Maha Esa. Dia tempat meminta, dia kawan ataupun anak baginya. Kemudian ada salah satu ayat yang lain yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah yang Esa. Tempat meminta, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tiada yang menyamai seorang pun kepadanya. Kemudian pada surat yang lain atau ayat yang lain dalam Al-Quran, yang sini artinya, aku nyatakan bahwa tiada Tuhan yang lain kecuali Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Segala kerajaan dan pujian hanya Dia pemiliknya, yang menghidupkan dan mematikan. Dia hidup tanpa mati, segala kebaikan di bawah kekuasaannya, dan kuasa atas segala sesuatu. Kemudian pada surat Al-Quran atau pada ayat yang lain dikatakan, yang artinya Allah SWT lah yang menjamin dan mencukupi kebutuhanku. Dia mendengar setiap orang yang berdoa kepadanya. Selain Dia, tiada yang dapat diandalkan dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan. Dinyatakan pula bahwa kalimat-kalimat tersebut dimuat dalam Injil dan dijelaskan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam kepada para sahabatnya Hawariyin tentang keutamaan dan pahalanya yang tiada terhingga banyaknya bagi yang membaca pada hari-hari awal Zulhijjah, yakni mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Seseorang memperoleh mimpi indah, seakan-akan 5 cahaya besar berada di dalam rumahnya,
Sesudah membaca doa, kalimat-kalimat tersebut di atas pada hari-hari awal Dzulhijjah. Ini Abu Nadir Hashim Qasim. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tiada hari yang agung dan lebih dicinta bagi Allah SWT melebihi hari-hari awal Dzulhijjah. Oleh itu, bacalah takbir, tahmid dan tahlil sebanyaknya pada hari itu. Mujahid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia selalu bertakbir pada 10 hari awal Dzulhijjah, baik dalam keadaan berbaring atau duduk-duduk. Demikian pula atau Abu Rabah, bahkan di jalan-jalan ataupun di pasar. Sedangkan Sa'id Jubair dan Abdurrahman Abu Laila dan para ulama ahli fikih bertakbir pada hari raya dan tasyrik. Takbir tersebut yakni Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aku melihat Thabit Bunani terkadang memutus bacaan hadis pada hari-hari 10 itu dengan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, dan katanya hari-hari ini adalah untuk zikir, dan demikianlah para ulama melakukan. Katakanlah Ja'far Sulaiman radhiyallahu anhu. Selanjutnya kata Ja'far, Malik Dinar juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Thabit Bunani. Tetapi kata Nakhoi, yang melakukan hal semacam itu hanyalah para pegawai pabrik tenun saja. Di sini ini Mughirah Syu'bah dari Abu Masyar. Tentang takbir keliling pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah, Mujahid mengatakan yang melakukan hal semacam itu hanyalah para pegawai pabrik tenun atau orang-orang yang berkeliling, yakni Laits Sulaiman. Orang yang takbir sendirian tanpa suara keras adalah diutamakan. Tetapi jika dengan suara untuk menyiarkan agama dan mengingatkan orang-orang, maka tidak apa-apa. Karena yang demikian itu juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian pernyataan Al-Faqih. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih hari itu 4 hari, yakni hari Jumat, hari Arafah, hari raya Idul Adha, dan hari raya Idul Fitri. Dan bulan juga 4 bulan, yakni Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan wanita juga 4 orang, yakni Maryam putri Imran, Khadijah putri Khuwailid yang pertama-tama masuk Islam. Beriman pada Allah SWT dan Rasulnya di antara kaum Hawa sedunia. Lalu Aisyah putri Muzahib istri Fir'aun, kemudian Fatimah putri Rasulullah SAW, wanita terkemuka di surga. Dan 4 orang yang mendahului ke surga, yakni Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama Islam dari bangsa Arab. Salman Faris, orang Islam pertama dari bangsa Faris. Sohib dari bangsa Romawi, dan Bilal dari bangsa Habsi. Dan yang dirindukan oleh surga juga 4, yakni Sayyidina Ali bin Abu Thalib, kemudian Salman Amr Yasir, dan Miqdad Aswad atau Miqdad Aswad radhiyallahu anhu. Sedangkan alasan hari-hari 4 ialah sebagai berikut. Pertama, hari Jumat, karena di dalamnya ada saat-saat yang mustajabah. Siapa berdoa di saat itu, baik urusan duniawi atau ukhrawi, pasti dikabulkan. Kemudian yang kedua, hari Arafah, karena di hari itu Allah SWT berbangga dan firman-Nya, wahai para malaikatku, saksikanlah kedatangan hamba-hambaku dalam keadaan rambut terurai dan berdebu, harta benda mereka dan tenaganya dikorbankan demi aku, dan saksikan
pula bahwa aku telah mengampuni mereka. Kemudian yang ketiga, hari raya Idul Adha. Karena jika seseorang menyembelih berkurban domba, maka tetesan darah pertama adalah sebagai penebus dosa-dosa yang telah ia lakukan. Kemudian yang keempat adalah hari raya Idul Fitri. Karena habis melakukan puasa Ramadan, lalu melakukan sholat hari raya, maka firman Allah SWT yang artinya, wahai malaikat, bahwasanya pegawai itu minta gajinya, sedangkan hamba-hamba baru selesai melakukan puasa sebulan penuh dan ia melakukan sholat Idul Fitri mengharap gaji atau upahnya. Maka saksikan olehmu bahwa aku mengampuni mereka. Dan diserukan pula, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumahmu dan dosa-dosamu telah berubah menjadi kebaikan. Demikianlah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Fatimah, bangunlah dan selesaikanlah domba kurbanmu, bahwasanya Allah SWT mengampuni dosa-dosamu pada tetesan pertama darah domba sembelihan kurbanmu itu. Salim Abdul Jadi radhiyallahu anhu. Mengenai perintah Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Fatimah tersebut ditanyakan oleh Imran Husain radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, apakah hal itu khusus bagimu dan keluargamu ataukah bagi umumnya umat Islam? Jawabnya, bagi umumnya umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, berkurban atau menyembelih dombalah kamu dan bergembiralah dengannya, karena orang yang membawa domba kurbannya ketika akan disembelih dan ia dihadapkan ke kiblat, maka tanduk, kotoran, darah, rambut dan bulunya disiapkan kelak untuknya di hari kiamat. Dan ketika darah menetes ke tanah, berarti jatuh pulalah dalam lindungan Allah SWT. Dari itu sedikit bersedekahlah, kamu pasti memperoleh pahala sebesar-besarnya. Jadi hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan ini tadi adalah dari kitab Tanbihul Ghafilin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.